Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohuz Zahabi Mastiwa dari kelas 10A. Kali ini saya akan mengerjakan dan menjawab 10 soal dalam melaksanakan tugas remedial sumatif akhir semester mata pelajaran biologi. Langsung saja kita masuk ke dalam pertanyaan yang pertama. Di nomor 1, soalnya adalah berikut di bawah ini yang bukan merupakan contoh keanekaragaman hayati tingkat gen, yaitu sebelumnya kita harus mengetahui 3 keanekaragaman hayati. Yang pertama itu adalah tingkat gen, yang kedua adalah tingkat jenis, dan yang ketiga adalah menurut ekosistemnya. Kalau menurut dalam tingkat gen sendiri, tingkat gen ini keanekaragaman hayati yang berdasarkan dia tuh berbeda sifat dan juga bentuknya gitu. Kalau dalam jawabannya, yang pertama di A ada pohon kelapa dan gula aren, di B kucing anggora dan kucing Persia, C harimau Sumatera dan harimau Jawa, D ayam kampung dan ayam negeri, E mawar putih dan mawar merah. Kalau dilihat dari sini, dari B sampai dengan E itu merupakan keanekaragaman jenis, yaitu sama spesiesnya tetapi dia bentuknya berbeda. Ya, kalau dari sini maka bisa kita simpulkan jawabannya adalah A, pohon kelapa dan aren, karena memiliki gen yang berbeda. Kemudian di nomor 2 ada faktor penyebab munculnya keanekaragaman makhluk hidup. Salah satunya adalah kalau kita mengikuti dari tiga hal yang menyebabkan keanekaragaman tadi, tiga lingkup yang menyebabkan hal keanekaragaman makhluk tadi, maka jawaban dari soal ini adalah C, yaitu penyesuaian diri oleh makhluk hidup. Yang ini jatuhnya kepada keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem, begitu. Dan pada nomor 3 selanjutnya, terjadinya perubahan ukuran bentuk fisik makhluk hidup, salah satunya diakibatkan oleh adanya faktor lingkungan. Akan tetapi perubahan tersebut tidak diikuti oleh keturunan pada generasi selanjutnya. Hal tersebut dikenal dengan istilah. Istilah ini sering dikenal dengan nama domestika. Jadi pada nomor 3 ini jawabannya adalah E, yaitu domestika. Baiklah, di soal nomor 4, yaitu tahap pertama dalam perkembangan virus. Untuk menjawab soal ini, kita harus mengetahui dulu 5 tahap dari proses perkembangan virus. Yang pertama itu adalah adsorpsi, yaitu di mana virus menempel kepada sel inang. Yang kedua adalah replikasi. Yang kedua adalah penetrasi, di mana virus menyuntikkan bibitnya kepada sel inang, ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga ada yang namanya replikasi, di mana ini terjadinya perkembangbiakan pada virus. Yang keempat ada perakitan, itu di mana virus merakit sel di dalam sel inang itu. Kemudian yang terakhir adalah pelepasan, di mana virus keluar dari sel inang. Kalau dari penjelasan tadi, maka kita dapat simpulkan soal ini mempunyai jawaban pada huruf A, yaitu absorpsi. Nomor 5, yaitu virus HIV menyerang sel darah putih disebut. Pada nomor ini langsung saja kita bisa dapat temukan jawabannya pada nomor B, yaitu limfosit T. Pada nomor 6, virus yang menyebabkan penyakit demam berdarah dengue disebut. Kalau dari soal ini kita bisa menemukan jawabannya, yaitu di D, ya, di domba, dengue virus. Pada nomor 7, sebuah virus yang menyerang bakteri disebut. Kalau menurut dari pernyataan di soal ini, kita bisa simpulkan jawabannya adalah bakteriofag, karena bakteriofag itu sebutan bagi virus yang menyerang bakteri, begitu. Dan pada nomor 8, yaitu tahap dalam perkembangan virus, di mana virus menggabungkan materi geniknya dengan genom sel inang dan menjadi bagian dari genom sel inang disebut. Kalau di sini kita dan mengikut dari penjelasan sebelumnya, maka di sini bisa didapatkan jawaban, yaitu siklus lisogenik, yaitu A. Selanjutnya pada nomor 9, upaya yang dapat dilakukan dalam rangka melestarikan sumber daya alam hayati, salah satunya dilakukan dengan A. Melakukan penebangan apabila dibutuhkan, B. Penebangan hanya dilakukan pada pohon yang besar, C. Menerapkan sistem tebang pilih, D. Penebangan di hutan dilakukan pada musim penghujan, E. Penebang hutan dilakukan pada musim kemarau. Kalau kita lihat dari pilihan pada jawaban ini, maka pilihan yang paling tepat adalah C. Menerapkan sistem tebang pilih. Gitu. Baiklah, pada nomor 10, ada beberapa tahapan dalam sistem klasifikasi, kecuali
A. Identifikasi, B. Pencanderaan, C. Mengurutkan, D. Pengelompokan, dan E. Pemberian nama. Kalau dalam buku sendiri, sistem klasifikasi ada beberapa tahap, yaitu diidentifikasi, pengelompokan, dan pemberian nama. Kalau kita lihat dari situ, maka jawaban yang paling tepat adalah dari nomor 10 ini adalah C, yaitu mengurutkan. Begitu. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video ataupun PPT yang telah saya lampirkan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.